Ada seorang ayah yang rela kabur dari penjara, padahal hanya 2 bulan lagi ia keluar dari penjara. Hal ini dilakukan karena keluarganya sedang dalam bahaya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Prey. Film ini mengisahkan seorang pria yang masuk penjara karena kasus pencurian yang ia lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, pria ini menyembunyikan uang curiannya di sebuah tempat. Ketika di dalam penjara, ia ditemani oleh teman satu selnya. Temannya ini terlihat seperti orang baik pada umumnya. Akan tetapi itu hanya sebagai kedok saja. Ternyata pria ini memiliki kasus yang sangat mengerikan. Apalagi beberapa saat temannya itu malah mengkhianati serta membahayakan keluarga pemeran utama dalam film ini. Hal ini yang membuat pemeran utama harus berupaya mengejar serta menyelamatkan keluarganya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Adrien. Ia sedang bersama dengan seorang wanita bernama Anna di dalam kamar. Wanita tersebut memberikan sebuah kertas yang berisikan gambar. Tak lama kemudian tiba-tiba ada seorang petugas kepolisian datang lalu menangkap Adrien. Scene berganti beberapa waktu kemudian. Adrien saat itu sudah berada di penjara. Ia kebetulan satu ruangan sel dengan pria yang bernama Maurel. Saat yang bersamaan ada 2 orang sipir datang untuk menyuruh mereka keluar. Selain itu terungkap fakta bahwa Maurel memiliki kasus pemerkosa. Ketika para napi sedang berkumpul dan menuju ke sebuah tempat, ada 3 orang mafia Rusia menanyakan tentang keberadaan di mana Maurel. Terlihat mereka memiliki rencana jahat kepada Maurel. Kemudian ketika di malam hari, Adrien menemukan catatan harian milik Maurel. Di sana banyak tertulis curhatan Maurel mengenai permasalahan hidupnya, membuat Adrien sedikit bersimpati kepadanya. Lalu di saat mereka sedang beristirahat, ternyata 3 mafia Rusia sebelumnya menyuap para sipir agar memperbolehkan mencicipi Maurel di selnya. Saat itu Adrien yang tidak tahu apapun hanya keluar. Akan tetapi ketika menyadari ada sesuatu yang janggal, ia pun langsung masuk dan membantu memberikan pelajaran kepada para mafia tersebut. Para sipir yang mendapatkan suap langsung bergegas beranjak untuk membantu mafia Rusia. Keesokan harinya, Adrien mendapatkan kunjungan dari Anna dan anaknya. Diketahui anak dari mereka memiliki keterbatasan, yakni dengan umurnya yang sudah beranjak 6 tahun. Akan tetapi belum dapat bicara karena ada kelainan di pita suaranya. Saat itu Anna berniat menanyakan keberadaan uang milik Adrien yang sebelumnya ia dapatkan dari hasil pencurian yang menyebabkan dirinya dipenjara. Ternyata Adrien sebelum ditangkap oleh polisi ia sempat menyembunyikan uang tersebut. Dan Anna berniat menggunakan sedikit bagian dari uang tersebut dalam pengobatan Amelie. Akan tetapi saat itu Adrien tidak memberitahu di mana letak uangnya berada. Hal ini dilakukan untuk keselamatan istrinya. Di tempat lain, Maurel pun melakukan kunjungan dengan seorang wanita yang bernama Susi. Mereka membicarakan sedikit tentang Adrien. Dalam perbincangan mereka, ternyata Adrien disinyalir akan keluar beberapa waktu kemudian. Di luar penjara, Susi tiba-tiba bertegur sapa dengan Anna beserta Amelie. Entah apa yang akan dilakukan oleh Susi ke depannya. Scene berganti, scene memperlihatkan para napi sedang berada di sebuah tempat dan menikmati lantunan live musik oleh beberapa musisi. Di saat yang bersamaan, Adrien mendapatkan sebuah serangan dari napi yang bernama Novik. Novik menanyakan tentang keberadaan di mana Adrien menyembunyikan uang curian dengan beberapa ancaman dengan cara menusukkan sebuah obeng ke telinga Adrien. Adrien yang merintih kesakitan pun berhasil memberikan serangan yang membuatnya terlepas dari genggaman Novik. Akan tetapi Adrien yang mendapatkan luka di telinganya membuat dirinya tidak sadarkan diri.
Setelah siuman beberapa waktu, ternyata orang yang mengurus Adrian saat itu adalah Maurel. Maurel memberikan informasi kepada Adrian mengenai Novik 3 hari ke depan akan keluar dari penjara. Saat itu Maurel memberikan sebuah tawaran kepada Adrian bahwa dirinya akan membantu Adrian dengan rencana yang sudah ia buat. Adrian menyuruh Maurel untuk menghubungi Anna. Selain itu, Adrian memberikan kode bahwa uang miliknya berada di makam ayahnya Adrian. Menariknya ketika Maurel berhasil keluar dari penjara, ia malah membawa sehelai rambut milik Adrian. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Adrian yang sudah sembuh. Ia melakukan pekerjaan tambahan di dalam penjara. Tak lama kemudian, salah satu sipir mendatanginya serta memberitahu bahwa Adrian mempunyai tamu kunjungan. Ketika sampai di ruang kunjungan, Adrian malah mendapatkan kunjungan dari seorang kapten polisi yang bernama Manuel. Manuel menceritakan bahwa Maurel adalah orang yang sangat berbahaya dan penuh tipu daya. Karena Manuel pernah dan sedang menyelidiki kasus tentang Maurel. Tidak hanya itu, terungkap fakta bahwa Maurel sering memperkosa wanita serta Amelie. Akan tetapi ia selalu membuat tipu daya dan menyebabkan dirinya dapat lolos. Mendengar hal ini, muka Adrian berubah menjadi khawatir tentang keselamatan istri dan anaknya. Apalagi ketika ia mencoba untuk menghubungi istrinya, Adrian tidak dapat melakukan kontak dengan Anna. Di tempat lain, scene memperlihatkan ada seorang detektif cantik yang bernama Claire sedang berada di sebuah tempat bersama timnya. Mereka sedang melakukan misi mengenai beberapa kasus di kota tersebut. Tim yang lain mendapatkan kode bahwa pria yang mereka cari adalah orang yang tepat. Akhirnya, itu membuat petugas kepolisian bergegas dalam penangkapan pria tersebut. Kembali lagi ke penjara, Adrian selalu teringat kenangan dengan istrinya dan mencari celah untuk dirinya kabur dari penjara. Sampai di mana para mafia Rusia yang memiliki dendam kepada Adrian, mereka membuat skenario untuk menghajar Adrian. Terjadi perkelahian 3 lawan 1 dan di sana ada seorang sipir yang menerima suap dari mafia Rusia. Ketika para sipir yang lain disibukkan dalam mengatasi mafia Rusia, Adrian pun berupaya kabur dari penjara dengan santuinya, dengan cara beberapa kali menggunakan akses para sipir. Padahal jika dilihat dari sisa waktu yang dimiliki oleh Adrian, ia dapat keluar dari penjara tinggal menunggu 2 bulan lagi. Kemudian, scene berganti, scene memperlihatkan Claire dan tim akan menangani kasus pelarian Adrian dari penjara. Di tempat lain di sebuah supermarket, Maurel terlihat sedang menargetkan kepada pemudi yang bernama Melissa. Karena Melissa saat itu memiliki wajah yang cukup good looking. Akan tetapi hal itu tidak berhasil. Sampai di mana Maurel melihat tayangan berita bahwa Adrian berhasil kabur dari penjara. Maurel terlihat khawatir karena ia sadar bahwa kemungkinan besar Adrian akan mengejar dirinya. Kemudian di tempat parkir terlihat di sana sudah ada Maurel, Susie, serta Amelie. Akan tetapi di sana Anna tidak terlihat. Di tempat lain, Claire dan tim mulai melakukan pergerakan menuju ke apartemen Adrian. Akan tetapi sebelum melakukan pergerakan, Claire merasa ada yang janggal karena merasa aneh mengapa Adrian malah kabur dari penjara. Padahal Adrian 2 bulan lagi akan terbebas dari sana. Di sisi lain, Adrian terlihat sedih dan khawatir karena tidak mendapati Anna serta Amelie di sana. Sesaat kemudian, Adrian tersadar bahwa ada petugas polisi yang menuju ke apartemennya. Saat itu Adrian sempat tertangkap sampai akhirnya ia berhasil kabur dari sekapan petugas polisi dengan cara melompat dan menjadikan salah satu petugas sebagai penahan ketika Adrian melompat keluar.
Kejar-kejaran pun berlangsung. Beruntungnya saat itu, Adrian nekat melompat ke sebuah kereta dan membuat Adrian berhasil kabur dari kejaran petugas polisi. Setelah itu Adrian memutuskan untuk pergi ke makam ayahnya. Berniat ia ingin melihat uang yang Adrian sembunyikan sebelumnya. Akan tetapi bukan uang yang ia temukan, Adrian malah menemukan mayat anak yang sudah terbujur kaku di dalam kuburan tersebut. Sontak saja Adrian berteriak dan lemas seketika karena melihat istrinya telah tewas. Kemudian Adrian mencoba menelpon Maurel. Ia langsung mengutuk perbuatan Maurel terhadap keluarganya. Di sini baru terlihat bagaimana muka bengis dan skenario Maurel yang sangat keji. Maurel sedang membuat skenario di TKP. Karena di sana Maurel sudah mencicipi serta menghabisi seorang gadis. Pada sebelumnya, Maurel pernah membawa sehelai rambut milik Adrian. Nantinya itu akan dijadikan jejak yang akan Maurel tinggalkan dan membuat sebuah skenario bahwa Adrian adalah pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Claire dan Tim mulai menelaah barang-barang yang mereka temukan di apartemen milik Adrian. Mereka kembali melakukan pergerakan di salah satu rumah di tengah hutan. Saat itu mereka menemukan tempat tinggal Adrian sebelumnya serta menemukan ada mayat gadis di sana. Dengan berbagai penyelidikan, mereka mendapatkan hasil bahwa Adrianlah pelaku kejahatan tersebut. Kemudian scene memperlihatkan ayah dari gadis tersebut bernama Robert. Ia terlihat sangat sedih karena melihat anak kesayangannya sudah menjadi mayat. Robert pun mulai saat ini sangat mengutuk Adrian. Padahal hal itu bukan dilakukan oleh Adrian. Claire mencoba melaporkan hal ini kepada rekan kerjanya yang bernama Emil. Bahkan mereka saat ini akan menaikkan intensitas pencarian kepada Adrian. Bukan hanya sebagai napi yang kabur dari penjara, Adrian saat ini dicap sebagai pembunuh. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Adrian yang telah sampai di rumah Manuel. Karena Adrian ingin mengetahui siapa sebenarnya Maurel ini. Dalam perbincangan mereka, Manuel menceritakan semua kekejian yang telah dilakukan oleh Maurel, termasuk para korban yang notabene-nya adalah seorang wanita. Manuel selalu kalah dalam barang bukti karena diakibatkan Maurel yang selalu pandai dalam membuat sebuah skenario palsu. Kemudian, Maurel memberikan nomor polisi yang pernah bekerja sama dengannya ketika dahulu. Selain itu, tim Claire mendapatkan sebuah laporan tentang keberadaan Adrian. Ia mendapatkan informasi tersebut dari seorang informan. Kemudian scene kembali memperlihatkan Adrian yang sedang tertidur terbangun oleh dering telepon dari Manuel yang berada di kantor polisi. Di sana Manuel mencoba melacak keberadaan Maurel dengan fasilitas di kantor polisi. Dan di saat yang bersamaan Adrian terkaget karena sudah banyak petugas kepolisian yang mengepung tempat kediaman Manuel. Kemudian Adrian mencoba melarikan diri lewat pintu belakang dan berlari dari halaman rumah ke halaman rumah. Sedangkan saat itu Manuel dihadang oleh salah satu polisi yang mengabarkan bahwa ada seorang pembunuh berantai di kotanya. Akan tetapi Manuel berhasil lepas dan menuju keluar. Kembali lagi, scene memperlihatkan Adrian yang berhasil menahan Claire dan menjadikannya sandera. Claire memberitahu semua DNA Adrian berada di TKP kejadian. Mengetahui hal tersebut, Adrian hanya mengatakan bahwa semuanya telah ditipu. Kemudian ia pun bergegas kabur dan beruntungnya Manuel datang di waktu yang tepat untuk membantu Adrian. Dalam perjalanan pelarian, mereka sempat dihadang oleh beberapa polisi. Hal ini menyebabkan Manuel tertembak di bagian bahu serta menyebabkan mobil yang dikendarainya terbalik. Sebelum itu Adrian berhasil melompat dari mobil karena disuruh oleh Manuel. Tak lama kemudian ketika petugas kepolisian olah TKP, Emil datang dan memberitahu kepada Claire untuk segera menangkap Adrian. Di sisi lain, Adrian yang berlari di tengah hutan diikuti oleh petugas kepolisian, serta anjing pelacak milik mereka. Dan di tempat lain, Robert selalu mengupdate info mengenai progres pelarian Adrian menggunakan radio miliknya. Scene berganti, scene memperlihatkan Adrian yang berhasil mencuri salah satu mobil milik warga lokal. Ia menuju ke kota Conceit yang sebelumnya info tersebutlah diberitahu oleh Manuel. Sesampainya di kota tersebut, Adrian mencoba menelaah dan mencari bagaimana caranya menemukan keberadaan Maurel.
Sebelumnya Adrien memiliki info Maurel suka mengkonsumsi obat rutin, sehingga ia selalu mengawasi siapa saja yang masuk ke dalam apotek. Di tempat lain di sebuah pasar Cimol, di sana memperlihatkan Maurel yang sedang santuy bersama Christine dengan Amelie. Tidak hanya itu, Maurel malah menemukan gadis yang sebelumnya ia pernah targetkan di supermarket. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan Claire yang mulai melakukan analisis kriminal karena ia tetap menemukan ada sesuatu yang janggal dalam kasus Adrien. Kembali lagi, scene memperlihatkan Maurel yang dibantu oleh Christine mengelabui gadis cantik sebelumnya. Ketika dalam perjalanan, gadis tersebut menyadari ada hal yang janggal sehingga ia mencoba untuk melarikan diri dari mobil. Apalagi saat itu Christine malah akan membius gadis tersebut. Beruntungnya saat itu gadis tersebut berhasil keluar dan berlari ke sebuah desa. Ketika Maurel mengejar gadis tersebut, ia bahkan sempat bertemu dengan pria tua. Tanpa basa-basi, Maurel menusuk perut pria tersebut. Dan akhirnya Maurel berhasil menangkap dan menghabisi gadis cantik tersebut. Di sisi lain, Claire mencoba menelaah CCTV ruang kunjungan di penjara. Ia mendapati Adrien yang sedang berbincang dengan Manuel. Selain itu, salah satu petugas memiliki spekulasi bahwa Maurel lah yang sebenarnya menjadi pelaku pembunuh berantai tersebut. Karena Manuel sangat terobsesi kepada Maurel adalah pembunuh yang sebenarnya. Hal ini membuat Claire pun terbuka pikirannya. Di keesokan harinya, Adrien berhasil menemukan Maurel yang sedang memasuki apotek. Itu membuat dirinya bergegas untuk mengejarnya. Di tempat lain, Claire mendapatkan informasi keberadaan Maurel yang tinggal di sebuah kota kecil, sehingga membuat Claire bergegas menuju ke kota tersebut. Tidak hanya itu, petugas kepolisian bersiap karena mendapatkan informasi tentang hilangnya seorang gadis. Sekilas info, gadis tersebut adalah gadis yang baru saja tewas. Dalam pengejaran kepada Maurel, Adrien berhasil menemukan di mana mereka bersembunyi di sebuah rumah tengah hutan. Adrien menemukan Maurel yang sedang bermuka dua, sedang melakukan makan siang bersama. Lalu ketika senja datang, Adrien mencoba untuk menyusup ke tempat kediaman Maurel. Ia menemukan Amelie yang sedang beristirahat di sebuah kamar. Selain itu, Adrien mencoba membawa kabur Amelie saat itu. Dan di saat yang bersamaan, di luar, Claire telah sampai di tempat kediaman Maurel. Claire pun langsung mencoba memerhatikan semua barang yang ada di sana. Di tempat lain, petugas kepolisian mulai melakukan pergerakan dan menuju ke tempat kediaman Maurel. Scene berganti, scene memperlihatkan Adrien yang ketahuan oleh Maurel di saat Adrien akan kabur dengan Amelie. Ia ditodong dengan senjata laras panjang. Beruntungnya saat itu Claire datang dan memberikan serangan kepada Maurel. Kemudian Adrien mencoba berlari sambil menggendong Amelie. Dan di tempat kediaman Maurel, Claire akhirnya siuman dan berhasil melumpuhkan Christine. Dan di saat yang bersamaan petugas kepolisian telah sampai di sana. Setelah itu Adrien yang tertatih-tatih karena luka yang sebelumnya, ia menyuruh Amelie untuk pergi terlebih dahulu. Sampai ujung jurang tiba-tiba Maurel datang serta menembak Adrien dan membuatnya terjatuh ke sebuah jurang. Beruntungnya saat itu Adrien berhasil bergelantung di sebuah pohon. Tak lama kemudian, Amelie datang dan menodongkan pistolnya kepada Maurel. Dengan bengisnya, Maurel berpura-pura tidak tahu apapun serta mencoba menembak Amelie. Beruntungnya, Claire datang serta membantu Amelie dengan cara menghabisi Maurel sehingga Maurel pun terjun bebas. Akan tetapi sangat disayangkan ketika Adrien akan diselamatkan. Ia malah ditembak oleh Robert, karena Robert hanya mengetahui bahwa Adrien lah yang telah menghabisi anaknya. Keesokan harinya, petugas kepolisian hanya menemukan mayat Maurel. Amelie menyebutkan bahwa Adrien memiliki kontribusi yang sangat berarti kepada petugas kepolisian dalam mengungkap bahwa Maurel adalah pembunuh berantai. Kemudian, scene berganti. Scene berlanjut 3 bulan kemudian. Saat itu Amelie sudah bersekolah dan ia pun saat ini tinggal di sebuah panti asuhan. Amelie yang sedang asik bermain mendapatkan sebuah surat. Surat tersebut berisi gambar milik Amelie yang diberikan kepada Adrien. Gambar tersebut diperlihatkan ketika di awal film banyak sering dibawa oleh Adrien. Dan kita pun berspekulasi bahwa Adrien sepertinya masih hidup. Tamat.